Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Iqbal Arifki. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kriteria investasi skenario kondisi normal. Yang dimana data-data ini kita samakan dengan data sebelumnya, yaitu di standar budidaya tanam untuk jumlah panen dan harga panen. Kita linkkan, kita linkkan standar budidaya tanam kolom BI 59. Kita ulang saja. Saya tanam BI 59. 9 yaitu ini jumlahnya. Kita enter. Begitu juga dengan yang harga panen. Kita linkkan dengan budaya tanam di harga panen. Kita enter. Selanjutnya untuk di sini hasil penjualan kita kalikan dari harga panen dikalikan dengan jumlah panen. Selanjutnya ini adalah pemasukan. Pemasukan kita jumlahkan dari hasil panen penjualan dengan nilai sisa. Karena nanti di akhir ada nilai sisa yang kita linkkan juga dari investasi dan penyusutan. Sama dengan investasi dan penyusutan pada nilai sisa. Yaitu ada di sini. Bentar, sudah. Lanjutnya, investasi. Investasi pada kali ini kita masukkan rumus juga sama dengan investasinya berapa. Kita cari di sini per tahun yaitu investasinya. Kita enter. Ini kita samakan tiap tahun. Oke, sudah. Pada kolom ini tadi kita sudah memasukkan, kita sudah ngelingkan dari standar budidaya tanam. Namun untuk kolom ini tidak bisa langsung ditarik karena kita harus masukkan rumus. Karena apa? Karena nanti setelah ditarik maka nanti hasilnya berbeda. Nah, seperti ini. Maka kita langsung masukkan rumus sama dengan ini. Kita enter. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita tarik ke kanan. Oke, sudah. Nah, jangan lupa ini adalah satuan ribu. Oke. Nah, sudah satu kali itu. Ya sudah. Akhirnya ini invest sudah disamakan per tahunnya. Maksudnya disamakan itu disamakan dengan yang di sini yaitu sini. Nanti otomatis sama. Selanjutnya biaya variabel ini total dari material yang ada di sini. Ini harga ini nanti totalnya sekian. Nah, lah untuk harga material ini kita samakan juga dengan yang ada di standar budidaya tanam. Dengan kita pergi ke standar budidaya tanam, kita pergi ke total penerimaan per tahunnya untuk benih material kita enter. Nah itu kita tarik ke bawah. Nah itu kita harus memasukkan di tahun-tahun berikutnya. Tetapi tidak bisa langsung ditarik. Kita harus memasukkan rumus. Nih, enter, tarik ke bawah. Nanti tarik ke samping. Oke, selanjutnya ada.
biaya tetap ini total dari listrik, gaji karyawan, dan pengisian per tahun. Nah, lah untuk nominal ini kita samakan juga dengan sebentar budidaya tanam listrik biaya tetap sebentar budidaya tanam. Kita masukkan, kita linkkan yang sudah total per tahunnya kita enter. Nah, itu kita tarik ke bawah. Nah, kita harus menyamakan juga di tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu kita masukkan link dulu, dan rumus dulu, baru kita tarik ke samping. Ini selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan ini adalah pengurangan dari hasil penjualan dengan pengeluarannya. Namanya juga keuntungan, ya kan? Nah, selanjutnya kita tarik ke kanan. Oke, selanjutnya ada kriteria investasi, di mana dengan asumsinya 10%. Ini hasilnya dari ini ada rumusnya. Ini seperti biasa. Selanjutnya ada PV penerimaan, yaitu sama dengan diskon faktor dikalikan dengan masukan atau penerimaannya kita antar. Nah, itu kita tarik ke kanan. Nah, sudah selanjutnya ada biaya. Biaya yaitu sama dengan diskon faktor dikalikan biaya pengeluarannya berapa. Hmm, kita enter, kita tarik ke kanan lagi. Lah, oke, sudah. Selanjutnya yang keuntungan. Keuntungan ini sama dengan diskon faktor dikalikan dengan keuntungan. Kita enter, kita tarik ke kanan lagi. Selanjutnya kita menentukan NPV-nya berapa. Rumusnya sebagai berikut. Dari nilai PV keuntungannya. Selanjutnya ke gross VC dengan rumus berikut, yaitu dengan singkatnya pembagian antara penerimaan dengan biaya. Yang kita mencari net VC. Net VC-nya yaitu penjumlahan antara nilai positif PV keuntungan dibagi dengan nilai negatifnya. Kita enter, maka formulah sekian dan IRR untuk skenario ini. Selanjutnya, maka kita temukan NPV sebesar 107,107.434 ribu rupiah. Terus gross visi bisa dikatakan 1 rupiah biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan sebesar 1,337. Untuk net BC, 1 rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 2,67. Ya, ya untuk IRR bisa dikatakan pengembalian investasi sebesar 43% selama 10 tahunnya. Selanjutnya kita akan mencari BEP per unitnya, kilo per hektar. Ini rumusnya. Itu sama dengan biaya tetap dibagi dengan buka kurung, eh, harga panen dikurangi dengan buka kurung pembagian antara investasi dengan jumlah panennya. Maka temulah berikut. Untuk BB penerimaan 1.000 per hektarnya, kita masukkan rumus juga. Biaya tetap dibagi satu dikurangi pembagian antara batu variabel dengan musim penjualan. Nah, itu maka didapatkan VP penerimaan yaitu tiap tahunnya sebesar 25,6 juta.
Nah, kita akan mencari PP atau payback periode yang dimana kita harus mencari terlebih dahulu kumulatif PP per tahunnya. Maka kita masukkan PP keuntungan. Nah, di tahun pertama, masukkan rumus kumulatif PP per tahun ke nol ditambah dengan PP keuntungan di tahun pertama. Gitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Untuk singkatnya, untuk depannya kita tarik ke kanan. Oke, sudah kita enter, maka didapati um, kumulatif PV per tahun yaitu ya, lah nanti untuk mencari PP-nya kita cek dulu investasi totalnya yaitu ada berapa, yaitu sekian ada 66 juta, 66,7 juta selama 10 tahun. Jadi di tahun ke-6 lah ini mendekati baliknya. Jadi sebelum ke kembali ke balik modal investasinya itu di tahun ke-6, setelahnya di tahun ke-7. Maka rumusnya sebagai berikut. 6 atau tahun ke-6 ditambah buka kurung 2 kali investasi dikurangi dengan kumulatif di tahun ke-6 dibagi dengan kumulatif tahun ke-7 atau setelahnya dikurangi dengan tahun sebelumnya. Maka didapatkan hasil yang dikatakan investasi akan kembali di tahun ke-6 koma ke-6,50. Nah, baik, selanjutnya kita akan mencari persentase tiap investasi, biaya variabel, material, biaya tetapnya. Rumusnya sebagai berikut. Investasi dibagi dengan pengeluaran, total pengeluaran. Nah, di total pengeluaran ini rumusnya kita kunci agar tidak berubah. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke, maka dapat ini. Lah, ini adalah total dari persenan investasi dan variabel gitu. Dan biaya tetapnya. Oke, selanjutnya mungkin itu dulu untuk video di kriteria investasi di skenario 1 atau part ketiga. Baik, sekian. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke skenario 2 kondisi asumsi.